Jadi perlu diperhatikan ilmu daripada masuk WC pun. Kalau enggak, maka Nabi katakan dalam satu hadis, mafhum hadis, siapa yang masuk ke WC tetapi dia cara Nabi. Makna cara Nabi ini, dia pakai alas kaki, kemudian tutup kepala, kemudian kalau bisa kain sarungnya khusus untuk di WC, jangan menghadap kiblat, kemudian jangan membelakangi kiblat, utara atau selatan. Kemudian di dalam WC jangan bermusyawarah. Di WC ini jangan ada rancangan, angan-angan. Jangan ada pemikiran-pemikiran apa, habis ini saya ke sana, habis ini saya ke sana. Maka dia dalam keadaan sunnah Nabi. Maka Nabi katakan, walaupun kamu berada di WC, tetapi kamu ikut cara Nabi. Pakai tutup kepala. Kemudian kalau dia buang air kecil, dia berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wasin farji minal fawahis, dia doa. Maka kata Nabi, sekalipun kamu berada di WC walaupun cuma 10-15 menit, maka dapatkan pahala 13 tahun ibadah sunnah kita dapatkan. Maka ini ilmu ini penting. Kata Nabi, kalau beramal tanpa ilmu, maka amal tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan Radio FM Dempo 98,5 Pagar Alam yang mendengar di rumah, maka kalau bisa ini dicatat. Nanti kalau kurang jelas tanyakan 0852 7328 8883. Kalau kurang jelas tanyakan. Karena ini berapa banyak menyangkut daripada amal kita ini. Jadi para pemirsa Dempo FM 98,5 Pagar Alam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi syarat seluruh amal manusia ini diterima adalah dengan ilmu. Ini ibadah. Bagaimana dengan ibadah yang lain? Kalau kita ibadah yang lain, misalnya kita menunaikan ibadah haji. Jadi kalau kita menunaikan ibadah haji, waktu kita berada di Ka'bah atau kita ada di seputaran tawaf, maka kalau kita ilmunya tidak boleh dua-dua tangan ini ngadap ke kiblat. Satu tangan saja kita start putaran 7 putaran pertama. Maka Nabi ajarkan banyak membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus doa seperti ini, putar. Nah, bagaimana kalau kita ketika tawaf kita ingin mendekati daripada Hajar Aswad, maka kita miring berjalannya, miring sedikit, nanti 7 putaran itu akan sampai. Maka jangan sampai ketika putaran-putaran ini kita mengganggu orang lain, menjalankan orang lain, apalagi sampai ribut. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi syarat ilmu amal manusia diterima oleh Allah dengan ilmu. Itu contoh saja itu. Sama ketika kita melempar jumroh. Kalau kita melempar jumroh ketika kita di Mina, itu kalau kita melempar 7 kali. Setelah melempar 7 kali, kalau dulu kami waktu tahun 2002 ketika menunaikan haji, itu ada tempat geser ke kanan. Karena kata Nabi, siapa yang melempar jumroh, maka tiang pertama itu geser ke kanan. Kalau dia berdoa, maka doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tiang kedua. Ketika kita melempar di jumroh tiang kedua, geser ke kiri. Nah, berapa banyak ketika orang menunaikan ibadah haji ini tidak tahu kesempatan emas. Kalau dia geser ke kiri setelah melempar, satu doa wajib Allah terimakan, Allah kabulkan. Nah ini.
Ini contoh ilmu nih. Jadi syarat amal manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Jadi kalau kita hari ini tidak mau belajar ilmu, kita akan kena. Karena ilmu ini, kata ulama, ilmu ini dia syaratnya 3. Pertama, belajar. Belajar hukumnya wajib dalam Islam. Yang kedua, diamalkan. Apakah cukup setelah belajar kita amalkan? Tidak cukup. Karena ketika Nabi Muhammad SAW hajatul wada yang terakhir, maka Nabi Muhammad SAW dia menyampaikan baligh ani wala ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Maka sahabat ketika hajatul wada 124.000 sahabat, mereka menyampaikan pesan daripada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, sampaikan agama yang telah kuajarkan kepada kalian, sampaikan kepada orang yang tidak hadir hari ini. Maka sahabat bertebaran ke seluruh dunia. Ada ke utara, ke selatan, ke barat, timur. Ada yang balik lagi dan ada yang tidak balik lagi. Pendek kata 124.000 sahabat, mereka bertebaran di seluruh alam, di seluruh dunia. Jadi ini kita sebagai umat Islam hari ini, kita kadang-kadang menyepelekan ilmu. Maka ilmu ini ada 2 macam. Ilmu fadail, tentang rangsangan fadilah, fadilah zikir, fadilah baca Al-Quran, fadilah silaturahmi, fadilah dakwah, fadilah memuliakan orang Islam, fadilah daripada bersedekah. Ini namanya fadail amal. Nah, fadail amal ini kalau ibaratkan sepeda, dia adalah roda belakang. Roda belakang ini adalah untuk kekuatan menggerakkan daripada sepeda. Tetapi kalau roda depannya rusak, nggak bisa. Maka roda depannya itu namanya ilmu masail. Nah, pernahkah kita datang kepada ulama, kepada ustaz, kita bertanya masalah ilmu agama? Enggak. Kita hari ini bertanya agama di mana? Di YouTube. Di mana lagi? Di Mbah Google. Padahal kalau kita hari ini bertanya kepada Mbah Google, itu kita telah memutuskan hubungan kepada ulama. Padahal kepada ulama ini satu hadis Nabi katakan, barang siapa memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau memandang wajah ulama, kata Nabi, barang siapa memandang wajah ulama itu pun dapat pahala, dosa-dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita telah terputus. Padahal belum tentu kita faham agama, tidak bisa belajar di buku. Tidak bisa, nanti salah paham. Kalau salah paham, menyalahkan orang lain.